Fakta tentang Allah yang jarang diketahui, yaitu apa? Allah pernah menyesal. Sahabat-sahabatku, kalian pernah berpikir nggak, kok bisa Tuhan yang Maha Tahu itu malah menyesal? Nah, salah satu contohnya seperti yang ada di dalam Kejadian 6 ayat 6 ya. Dikatakan di sana apa? Maka menyesalah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Tunggu, sebentar. Bukankah Tuhan itu sempurna dan Maha Tahu ya? Tetapi kenapa kok Dia bisa menyesal? Nah, di dalam bahasa Ibrani, kata menyesal di sini menggunakan kata naham ya, yang bisa berarti berduka atau pilu atau berubah sikap karena belas kasihan. Jadi ini bukan berarti Allah salah di dalam mengambil satu keputusan, tetapi lebih kepada ekspresi kesedihan Allah atas dosa manusia. Sama seperti orang tua yang melihat anaknya terjerumus dalam keburukan, bukan berarti mereka menyesal memiliki anak, tetapi mereka bersedih atas apa yang telah terjadi. A.W. Pink dalam bukunya The Attributes of God, Pink menjelaskan bahwa Allah tidak berubah dan kata menyesal menunjukkan ekspresi emosional dari keadilannya. Pink berkata, Allah tidak berubah dalam esensinya, tetapi Dia merespons tindakan manusia sesuai dengan sifatnya yang kudus. Kejadian 6 ayat 6 bukan berarti Allah membuat kesalahan, melainkan dosa manusia menuntut responnya. Itu kata Pink. Ya, masih bingung ya? Oke, baik. Saya akan coba jelaskan sekali lagi dengan lebih detail. Nah, sekarang perhatikan baik-baik penjelasan saya berikut ini. Tuhan menyesal atau pilu atau sedih hatinya. Alkitab sering mengatakan Allah menyesal. Ya, contohnya seperti di dalam Keluaran 32 ayat 14, Yeremia 18 ayat 7-10, Yeremia 26 ayat 3, Yunus 3 ayat 10, dan 1 Samuel 15 ayat 11. Tetapi Alkitab juga mengatakan Allah tidak mungkin menyesal, seperti di dalam Bilangan 23 ayat 19, 1 Samuel 15 ayat 29. Lalu bagaimana mengharmoniskan kedua hal ini? Nah, di sini saya akan mencoba membaginya menjadi dua bagian. Yang pertama, kata-kata Allah menyesal itu adalah antropopati. Sahabat-sahabatku, Alkitab sering menggunakan bahasa antropomorfisme, yaitu bahasa yang menggambarkan Allah seakan-akan Dia adalah manusia. Dan Alkitab juga sering menggunakan bahasa antropopati, yaitu bahasa yang menggambarkan Allah dengan perasaan-perasaan manusia. Kalau Alkitab menggunakan bahasa antropomorfisme, maka tidak boleh diartikan betul-betul demikian. Nah, contohnya kalau dikatakan tangan Allah tidak kurang panjang di dalam Yesaya 59 ayat 1, atau pada waktu dikatakan mata Tuhan ada di segala tempat, Amsal 15 ayat 3. Ini tentu tidak berarti bahwa Allah betul-betul mempunyai tangan atau mata secara fisik ya. Ingat bahwa Allah itu adalah roh, Yohanes 4 ayat 24. Demikian juga pada waktu Alkitab menggunakan bahasa antropopati atau menggambarkan Allah menggunakan perasaan-perasaan manusia, kita tidak boleh mengartikan bahwa Allahnya betul-betul seperti itu. Nah, contohnya adalah ayat-ayat yang menunjukkan Allah menyesal ini. Nah, sahabat-sahabatku, perlu kalian ingat bahwa manusia itu bisa menyesal. Karena apa? Ya, karena dia tidak maha tahu. Nah, misalnya, contoh ya, seorang laki-laki melihat seorang gadis dan dia menyangka bahwa gadis itu adalah seseorang yang layak untuk dia jadikan istrinya. Tetapi apa? Tetapi setelah menikah, barulah dia tahu akan adanya banyak hal-hal jelek dalam diri istrinya itu yang tadinya tidak dia ketahui. Nah, inilah yang menyebabkan lalu dia menyesal telah memperistri atau menjadikan gadis itu sebagai istrinya. Tetapi Allah itu maha tahu, sehingga dari semula Dia telah tahu segala sesuatu yang akan terjadi. Karena itu tidak mungkin Dia bisa menyesal. Kalau Allah mengatakan bahwa Allah menyesal karena terjadinya sesuatu hal, maka maksudnya hanyalah menunjukkan bahwa hal itu memilukan atau tidak menyenangkan hati Allah.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari sudut pandang manusia. Nah, saya coba berilustrasi. Ada seorang sutradara yang menyusun naskah untuk sandiwara ya, dan dia juga sekaligus menjadi salah satu pemain sandiwara tersebut. Nah, di dalam sandiwara itu ditunjukkan bahwa dia mau makan, tetapi tiba-tiba ada telepon ya, sehingga kemudian dia tidak jadi makan. Nah, dari sudut pandang penonton, pemain sandiwara itu berubah pikiran atau rencana, ya kan? Nah, tetapi kalau ditinjau dari sudut naskah atau sutradara, dia sama sekali tidak berubah dari rencana semula. Karena apa? Karena di dalam naskah sudah direncanakan bahwa awalnya dia mau makan, lalu ada telepon, dan lalu kemudian dia merubah atau mengubah rencana pikirannya. Pada waktu Alkitab berkata Allah menyesal, maka memang dari sudut pandang manusia Allahnya menyesal atau mengubah rencananya. Tetapi dari sudut pandang Allah atau rencana Allah sebetulnya tidak ada perubahan. Karena semua perubahan atau penyesalan itu sudah direncanakan oleh Allah. John Calvin menekankan bahwa istilah menyesal yang digunakan di dalam Alkitab bukan berarti Allah berubah pikiran seperti manusia, tetapi lebih kepada cara Allah menyesuaikan diri dengan pemahaman manusia. Di dalam Commentary on Genesis, Calvin menulis seperti ini. Ketika Allah berbicara tentang penyesalan, itu bukan karena ada perubahan dalam Dia, tetapi karena cara kita memahami tindakannya. Allah berkomunikasi dengan kita menggunakan bahasa manusia atau antropomorfisme, supaya kita dapat memahami kasih dan keadilannya. Itu kata Calvin. Ya, jadi Kejadian 6 ayat 6 justru menunjukkan bahwa Tuhan bukanlah pribadi yang dingin dan jauh. Dia sangat care, dia sangat peduli dan berduka atau sedih atas kejahatan manusia. Nah, ini diberikan untuk apa? Ini diberikan untuk menunjukkan kebencian atau ketidaksenangan Allah kepada dosa. Matthew Henry, dalam Matthew Henry Commentary, Henry menjelaskan bahwa penyesalan Allah itu lebih mengacu pada kesedihannya terhadap kejahatan manusia. Bukan berarti Allah melakukan kesalahan dalam penciptaan. Coba perhatikan kata-kata Henry. Henry berkata begini, Allah tidak berubah seperti manusia, tetapi Alkitab menggunakan kata menyesal untuk menunjukkan betapa Allah membenci dosa. Ini adalah cara untuk menggambarkan bahwa dosa membuat Allah murka dan berduka. Itu kata Henry. Sahabat-sahabatku, Tuhan itu penuh kasih tetapi juga kudus. Itulah sebabnya Dia ingin kita hidup dalam kebenaran. Nah, menurut kalian, apakah Tuhan masih merasakan kesedihan melihat dunia sekarang? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.